penyesuaian, yaitu beban kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang. Kenapa dia dapat 975? Karena dari 3% tadi dikali sama 32.500.000. Nah, nanti hasilnya itu ada 975.000 yang 9 juta, di mana nantinya itu ditulis di beban kerugian piutang di debit, dan cadangan kerugian piutangnya itu nantinya akan dicatat di kredit. Nah, di B itu kita bisa lihat lagi, di B itu dia mengenai perlengkapan kantor yang masih tersedia, yaitu 975. Nantinya ditulis di data jurnal penyesuaian itu, di mana dari perlengkapan itu yang awalnya 2.350.000 dikurangi sama 9. Oh, keliru. Benar. B itu nantinya 2.350.000 itu bakalan dikurangi sama 975. Nah, nantinya akan hasilnya itu ada 1.375. Nanti bakalan di dalam data jurnal penyesuaian pun akan ditulis mengenai beban perlengkapan dan perlengkapan, di mana beban perlengkapan itu akan ditaruh di debit dan sedangkan perlengkapan itu ada di kredit. Nah, kebanyakan yang saya lihat dari tugas yang kalian sudah kumpulkan itu di C, kebanyak yang keliru. Jadi kalian itu banyak yang menghitungnya itu di 4 bulan, sedangkan dalam soal itu dia itu cuma terhitung 3 bulan, yang dimana C ini dia mulai Januari, Februari, Maret, jadi cuma terbilang 3 bulan. Tapi kebanyakan dari kalian itu menghitungnya itu 4 bulan. Jadi dari sini kebanyakan banyak yang keliru, yang dimana yang C itu malah kalian itu banyaknya itu 8 juta. Karena sebenarnya itu hasilnya itu ada 6.750. Kenapa? Karena dari 3 bulan itu dibagi 12 bulan terus dikali sama 15 juta. Nah, nanti hasilnya itu ada 3.750. Nah, dari 3.750 itu nanti akan ditambahkan sama 3 juta yang sudah dibayar di muka, yang dimana nantinya hasilnya itu beban sewa itu yang nantinya akan ditaruh di debit itu ada di 6.750 sama sewa dibayar di muka, yaitu 6.750. Nah, itu kebanyakan yang keliru dari yang telah kalian kumpulkan, yang mana di C ini kebanyakan keliru, bahwa kalian menghitungnya 4 bulan, sebenarnya itu dihitungnya itu selama 3 bulan. Nah, sedangkan yang D ini adalah beban asuransi, nantinya itu beban asuransi dan asuransi dibayar. Nantinya akan ditulis beban asuransi itu di debit dan di kredit. Nah, sedangkan di E ini adalah beban penyusutan perlengkapan, yang dimana dari itu 10%, yang dimana 10 per 100 dibagi 100 dikali 7.800. Nanti hasilnya itu di beban penyesuaian perlengkapan itu ada 780, dan akumulasi penyusutan perlengkapannya pun juga 780. Nah, sedangkan beban penyusutan kendaraan itu dia 15%, yang dimana nanti 15 itu dibagi 100 dan dikali sama 62.835, dan nanti hasilnya itu dimana ditaruh di beban penyusutan kendaraan itu ada 9.425.250, dan akumulasi penyusutan kendaraannya pun di kredit sama. Ya, sama halnya juga di beban bunga itu ada 2% di soal, jadi 2 dibagi 100 dikali dengan 50. Nah, nanti hasilnya itu ada 1 juta beban bunga dan utang gaji yang harus dibayarkannya itu 1 juta. Sedangkan beban gaji itu utang bunga sebenarnya. Terus juga beban gaji itu ada 500 di debit dan di kredit, yaitu gaji dibayar di muka itu ada di debit, di kredit. Dan beban iklan pun juga hasilnya tinggal 800 dan iklan dibayar itu 800. Jadi harus ini jawaban dari tugas kalian, yang dimana kebanyakan keliru itu di C.
Jadi mana di sini itu dihitungnya itu kalian kebanyakan 4 bulan, padahal sebenarnya itu dihitungnya itu dari Januari sampai Maret. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Aditya mau tanya, silakan. Saya ingin tanya yang cek Kak. Iya, silakan. 3 bulan doang ya Kak. Soalnya kalau dicontoh kan bentar saya buka PPT yang contoh. Iya. Bentar lihat Kak. Iya, silakan. Dari 1 September ke 31 Desember itu kan 4 bulan Kak. Kok yang di... Sebentar. Di mana tadi? Perlengkapan atau mana? Yang di utang beban. Utang beban. Apa? Slide oh ya. Slide berapa itu? Slide 11. Kok di aku nggak ada ya? Malah penyusutan kok. Slide 11. Sebentar saya buka. Ya. Oh iya. Kan Kak. Di sini dari 1 September ke 31 Desember kan 4 bulan. Berarti hitungannya September, Oktober, November, Desember. Tapi ini kan dari 1 September sama 31 Desember. Kalau lagi soalnya ini dibayar di muka bangsa oh. Bunga dibayar. Tetapi kan ini di tanggal 1 April sama 1 September. Iya, 1 April ke 31 Juli. Berarti April, Mei, Juni, Juli itu. Mulai Januari kan itu merupakan sewa dibayar di muka sewa bulan Januari, Maret ya kan? Januari, Februari, Maret itu kan udah ganti gimana? Ke ya itu kan yang 3 juta dari Januari ke Maret doang kan. Nah berarti yang bulan April udah masuk ke hitungan yang 15. Kita bukan kan? Iya, masuk ke 15. Jadi hitungannya itu sebenarnya jadi kita hitungnya tuh Januari sampai Maret. Kalau April itu masih belum. Tapi kan di sini periode itu Kak. Juli. Periode 31 Juli. 31 Juli. Iya, kan ini data penyelesaian yang tersedia per 31 Juli. Bukan 1 April lah. Ini kan 31 Juli, Kak. Oh iya. Benar-benar. Iya, berarti iya, kekeliruan dari ini.
Iya benar. Berarti hitungannya sebenarnya Januari sampai April. Dan sampainya oh berarti 4 bulan. Iya benar 4 bulan karena di sini itu soalnya itu ada 31 Juli. Berarti dari Januari sampai April. Iya kan? Kalau menurut gimana menurut Aditya? Kalau menurut saya Januari ke Maret itu kepakainya yang 3 juta yang tadi Kak, yang sebelumnya tadi. Nah, dari April ke Juli itu masuknya yang ke-15. Jadinya saya di sini nulis 8 juta ya karena 18 udah disesuaikan jadi 8 juta gitu. Karena Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi 7 bulan hitungannya yang dihitungan apa? Dihitungan AJP-nya. Gimana berarti berarti Januari sama Maret itu 3 juta. Ya. Ya kan? Sedangkan 15 juta itu berarti masuk dari periode 1 April sampai 31 Juli. Iya. Jadi kalau di sini saya nulisnya 3 juta ditambah 5 juta. Jadi 8 juta gitu. Oh iya benar. Berarti di sini ada kekeliruan. Berarti dari Januari sampai Juli. Iya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan. Berarti benar. Ya benar, berarti saya yang salah. Ada kekeliruan, berarti emang 4 juta bukan 3 juta. Berapa itu tadi? Bukan 6.750.000. Iya benar. Sorry ya. Nah kalau kayak gini kan bisa saling koreksi kalau misalnya saya kurang tahu. Jadi bisa saya juga bisa introspeksi juga. Kalian juga bisa saling bantu aja lah. Jadi juga gini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan dalam jawaban. Karena kan juga saya masih belajar juga. Mungkin kalau misalnya kalian bisa meluruskan, bisa kayak Aditya juga berkomentar, silahkan. Seperti itu. Makasih ya. Ya kan nggak apa-apa. Berarti jadi yang di bulan tanggal C ini di mana dia itu dihitung dari Januari 7 bulan, Januari sampai Juli. Yang di mana Januari sampai Maret itu dia termasuk 3 juta dan sedangkan yang 15 juta itu dia masuk yang April sama Juli itu sendiri. Jadi nantinya hasilnya itu yang kalian itu berapa tadi tuh? 8 juta. Nah itu. Nah dari sini ada yang ditanyakan, silakan, mungkin yang ingin ada yang keliru lagi silakan. Apa dari sini sudah paham semua mengenai jurnal penyesuaian? Kalau ada yang masih belum paham, silakan mungkin. Apa sudah paham semua mengenai jurnal penyesuaian? Saya ingin bertanya lagi Kak. Iya silakan Aditya. Yang poin I. Poin I sebentar. Yang gaji karyawan. Iya Kak. Iya silakan. Di sini kan gaji karyawan yang telah dibayar ternyata 500 itu merupakan pinjaman karyawan. Saya nangkapnya kayak ini tuh piutang karyawan ya Kak. Gimana? Yang masih nggak ngerti atau gimana? Dari gaji karyawan itu telah dibayar. Gitu. Gimana? GCR itu apa? 500 jutanya itu piutang karyawan. Kalau di jurnal yang kakak buat kan mana? Gaji karyawan. Iya, gaji karyawan ke beban karyawan, beban gaji. Ya kan? Sebentar.
ini sama-sama dibayar kak. Kalau yang mana? Yang di kakak ini. Beban gaji sama gaji dibayar di muka kan sama-sama dibayar. Oh iya, sama-sama dibayar, berarti iya benar. Iya, soalnya 500 kan di sini tuh juga gaji karyawannya itu sebesar 26.837. Tapi maksud saya ini kan sama-sama di kelompok akun beban, gaji dibayar di muka sama beban gaji. Oh iya sih, bener. Kalau mungkin di neraca saldonya ada akun gaji dibayar di muka mungkin. Kalau neraca saldo. Tapi kalau penyesuaian berarti ini diutang kalau saya. Kalau emang saya ngeror tahu gimana. Saya nangkap piutang. Bentar. Jawaban kamu piutang ya? Iya, jadi kalau yang saya tangkap tuh karyawannya punya kasbon ke perusahaan atau mungkin teman-teman yang lain. Iya, mungkin ada teman-teman lain yang jawabannya yang sama atau beda. Silakan mungkin. Oh iya, punya Aditya jawabannya itu piutang karyawan sama gaji karyawan. Iya ya? Iya kak. Mungkin ada teman-teman yang ini sama utang gaji. Mungkin ada teman-temannya yang beda. Bukan bunga. Mungkin ada yang beda dari jawaban Aditya, silakan mungkin. Sama semua kayak Aditya. Enggak, saya kayak kakaknya sih. Soalnya kalau nggak salah, nama-nama akunnya itu udah ditentuin sesuai jurnal penyesuaian gitu. Jadi beban gaji sama utang gaji itu. Tapi nggak tahu lagi sih. Mungkin nanti saya cari dulu tahu. Takutnya nanti kalau misalnya saya jawab, takutnya salah juga, tambah keliru kan. Nanti coba minggu depan saya bahas ya lagi Aditya mengenai yang beban gaji. Takutnya aku ngomong ini, takutnya malah yang punyanya Aditya yang benar itu. Ya. Terus juga mau mengingatkan, jangan lupa absen ya. Takutnya nanti kalian ada yang lupa absen lagi. Silakan. Nanti minggu depan saya bakalan jawab yang mengenai ini ya, beban gaji sama yang I. Takutnya saya ngomong beban gaji, takutnya salah. Ya. Mohon maaf ya. Baik, hari ini mungkin kita bahas lanjut mengenai neraca lajur ya. Neraca lajur itu ada di masuk halaman 93 yang nggak ayat jurnal juga. Nah, kita mungkin bahas lanjut mengenai neraca lajur. Jadi neraca lajur ini nantinya akan dari jurnal penyesuaian kita baru memposting ke neraca lajur, yang dimana mungkin sudah kalian tahu juga neraca lajur itu sendiri dia kenapa kita tuh harus membuat neraca lajur, karena
sebenarnya tidak harus kita membuat ini, tapi fungsi dari neraca lajur itu sendiri dia memudahkan dalam penyusutan laporan keuangan. Dan terus juga dengan adanya neraca lajur ini dia akan meminimalkan resiko kesalahan, karena takutnya nanti pas kita dalam pembuatan laporan keuangan takutnya banyak kekeliruan. Nah, dengan adanya kita membuat neraca lajur ini nanti akan meminimalkan terjadinya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan itu sendiri. Nah, terus juga dengan adanya kita membuat neraca lajur itu, dia itu sebenarnya bukan merupakan laporan formal, tetapi ada beberapa juga perusahaan itu yang menggunakan neraca lajur dan ada juga yang tidak. Jadi neraca lajur itu dia lazimnya itu dibuat dengan sistem manual. Nah, tidak harus dibuat dengan komputer, tetapi juga dia itu lebih ke sistem manual yang dimana ditulis di kertas kerja neraca lajur itu sendiri. Nah, kenapa kita itu harus membuat neraca lajur? Karena dia mempunyai fungsinya itu untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan meminimalkan resiko dalam kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan di laporan keuangan. Itu kenapa kita harus membuat neraca lajur. Nah, sedangkan dari neraca lajur ini kita itu tidak harus dibuat, karena tetapi neraca lajur itu sendiri dia mempunyai fungsi agar membantu dalam penyusunan laporan. Jadi tergantung, ada yang menggunakan, ada yang langsung laporan keuangan, ada juga perusahaan itu menggunakan neraca lajur itu sendiri, karena takutnya kalau misalnya tidak menggunakan neraca lajur banyak terjadi kekeliruan di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, makanya kita tuh dianjurkan juga membuat neraca lajur untuk memudahkan atau meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang ada di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, bisa kita lihat juga di mana neraca lajur itu sendiri dia mempunyai arti yang untuk mengistisarkan dari ayat jurnal penyesuaian dan saldo untuk menyesuaikan laporan keuangan. Jadi dari jurnal penyesuaian baru kita mengistisarkan ke dalam jurnal neraca lajur. Nah, atau nantinya kertas yang berkolom itu digunakan sebagai kertas kerja yang dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi neraca lajur itu dia seperti kertas kerja yang berkolom, ada neraca saldo, ada neraca saldo yang bisa disesuaikan, terus ada laba rugi, itu merupakan neraca lajur. Yang dimana penggunaan neraca lajur ini untuk mengurangi kesalahan yang terlupakan, atau salah satunya itu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan, karena banyak kita malah kayak di dalam, takutnya nanti kalau misalnya kita tidak menghitung jurnal penyesuaian, takutnya nanti kita lupa menaruh ke dalam jurnal neraca lajur. Nah, jadi takutnya nanti pas kita dalam laporan keuangan itu banyak kekeliruan karena kita tidak menggunakan neraca lajur ini sendiri. Nah, neraca lajur itu sendiri dia yang dimana terdiri alat bantu penyusunan yang terdiri dari kolom-kolom. Terus juga di setiap kolomnya itu juga ada kolom debit sama kolom debit. Nah, neraca lajur itu juga dia ada beberapa akuntan yang dimana akuntan ini memakai neraca lajur karena beberapa sebab. Jadi sebabnya yang pertama itu dimana untuk merangkum saldo di dalam rekening buku besar, yang dimana upayanya itu untuk untuk membuktikan bahwa debit dan kredit dengan kreditnya. Nah, yang kedua itu sebabnya itu dimana untuk merencanakan perubahan yang
dibutuhkan terhadap rekening buku besar. Yang agak saldo buku besar itu muktair. Nah, yang ketiga itu juga dia dapat memisahkan antara saldo rekening yang menurut di buku besar menurut laporan keuangan yang akan disusunnya. Itu ada beberapa sebab dari beberapa akuntan untuk memakai neraca lajur itu sendiri. Jadi neraca lajur itu sendiri dia sebagai alat membantu penyusutan yang terdiri dari kolom debit sama kredit. Itu neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini juga dia pertama itu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua itu dia sebagai sarana menggolongkan dan meringkas dari informasi neraca saldo itu sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga itu dia meminimalisir kesalahan yang terjadi minimalis kesalahan terjadinya dalam pembuatan laporan keuangan. Yang keempat itu dia memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Jadi dengan tujuan pembuatan neraca itu dia itu dapat memperkirakan apa yang mungkin akan terjadi nantinya di saat penulisan laporan keuangan itu sendiri. Nah, itu beberapa tujuan dalam pembuatan neraca lajur. Nah, tadi itu juga sudah kita bahas mengenai fungsi neraca, yang dimana juga dia fungsi neraca itu digunakan untuk meringkas data atau juga mengevaluasi transaksi yang ada, dan juga menjadi prosedur perusahaan yang kredibel atau nantinya itu akan melihat kegiatan di setiap perusahaan. Jadi dengan adanya kita membuat neraca lajur ini, nantinya kita juga akan digunakan dalam meringkas data dan kita dapat melihat kegiatan apa saja yang terjadi setiap harinya di dalam perusahaan itu sendiri. Itu dengan kita membuat neraca lajur. Nah, bentuk-bentuk neraca lajur itu beragam. Ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, terus ada yang 12 kolom sama 14 kolom. Tetapi yang kebanyakan yang kita temui itu ada yang menggunakan itu yaitu neraca lajur 10 kolom sama 12 kolom. Itu kebanyakan yang digunakan dalam pembentukan neraca lajur. Sedangkan di buku pun juga dia itu menggunakan yang 10 kolom, dapat dilihat juga di halaman 94. Nah, itu dia menggunakan 10 kolom antara debit saldo, penyesuaian, saldo sesuai, laba rugi sama posisi keuangan. Nah, neraca lajur di sini yang di 10 kolom itu di mana nantinya itu dia akan disusun berurutan dari kolom neraca saldo, terus juga ada kolom jurnal penyesuaian, mungkin bisa kalian lihat di halaman 95. Terus juga ada saldo yang disesuaikan, terus ada laba rugi sama posisi keuangan atau kolom neraca. Nah, itu ada 10 kolom yang ada di neraca lajur. Nah, contohnya ini yang dimana neraca lajur 10 kolom itu ada neraca saldo, ada debit kredit, terus jurnal penyesuaiannya itu ada debit kredit, terus juga neraca saldo yang disesuaikan ada debit kredit, dan laba rugi itu ada debit kredit. Sedangkan ada posisi keuangan atau neraca itu juga ada di posisi debit kredit. Itu terhitung 10. Tetapi kalau 12 itu ada penambahan di jurnal penutupnya, yaitu terdapat 2 set kolom atau 12 kolom, yang contohnya itu seperti ini, yang dimana dia nanti kalau 12 kolom itu ada penambahan kolom jurnal penutup. Tetapi kebanyakan sih di neraca lajur itu dia menggunakan yang 10 kolom, jarang menggunakan jurnal penutup itu sendiri. Nah, kalau neraca lajur 12 kolom itu dia digunakannya itu penambahan dari jurnal penutup yang ada di posisinya itu di sebelah kolom laba rugi dan di sebelah kolom posisi keuangan. Nah, itu contoh neraca lajur yang 12 kolom. Nah, bentuk-bentuk umum dari prosedur neraca saldo itu sendiri kan bisa dilihat dari neraca saldo.
bentuk-bentuknya itu, yang dimana yang pertama itu 1 dan 2 itu dia itu merupakan kondom saldo yang berisikan saldo-saldo akun yang disesuaikan. Itu di 1-2 dari menyiapkan neraca saldo pada neraca lajur. Sedangkan yang kolom 3 dan 4 itu dia merupakan kolom yang berisikan penyesuaian, data penyesuaian, yang dimana kolom dan debit kredit itu dalam data penyesuaiannya itu akan bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur, yang sekaligus nanti akan mengidentifikasi dari jurnal penyesuaian yang perlu dicatat di dalam jurnal itu sendiri. Mungkin akan tambahan akun yang akan dicatat di dalam jurnal penyesuaian itu ada di posisinya itu ada di 3-4. Nah, sedangkan di neraca saldo setelah penyesuaian itu posisinya di 56. Itu nantinya itu dia itu merupakan kolom saldo yang sudah disesuaikan, yang dimana dia berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Jadi dari neraca saldo setelah penyesuaian itu dia dari penjumlahan antara neraca saldo sama penyesuaian, ada nantinya akan ditambahkan, mungkin ada juga yang dikurangkan. Nah, nanti baru dicatat di dalam neraca saldo dalam setelah penyesuaian. Sedangkan laba rugi atau di 7-8 itu dia merupakan nantinya itu akan berisi mengenai jumlah pendapatan atau beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi dari laba rugi sama neraca saldo neraca itu dia itu kita lebih fokusnya itu melihat dari neraca saldo yang setelah disesuaikan. Jadi sudah tidak melihat lagi ke neraca saldo sama penyesuaiannya itu sendiri kalau laba rugi. Nah, sedangkan di 9 dan 10 pun juga dia itu merupakan saldo akun modal yang menarik privat, maksudnya untuk menghitung berupa perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Sama halnya juga dengan neraca juga, dia neraca itu perpindahan dari jumlah aset atau kewajiban yang berasal dari neraca saldo yang setelah disesuaikan. Jadi kalau misalnya neraca pun kita juga harus melihat dari hasil perhitungan di neraca saldo yang setelah disesuaikan. Itu beberapa bentuk umum dalam prosedur neraca saldo itu sendiri. Kalau ada beberapa juga langkah-langkah yang perlu kita siapkan dalam membuat neraca saldo yang dimana nantinya itu kita akan nama perusahaan, terus juga ada neraca lajur pada periode penyusunan itu ditulis di tengah. Kan tadi itu juga dia akan ditulis di tengah, misalnya kayak gini. Nanti itu akan ditulis di tengah nama perusahaannya, terus juga ada pengisian kolom keterangan atau nama-nama akun. Terus juga ada menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja. Terus juga kita tidak hanya neraca saldo yang kita siapkan, juga kita menyiapkan penyesuaian yang ditaruh di dalam kolom penyesuaian. Kalau dalam kolom penyesuaian itu ya seperti kayak beban-beban sama yang tadi itu mungkin yang kita hitung tadi itu ditaruh di dalam jurnal penyesuaian itu sendiri. Nah, yang kelima itu dia memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo itu nantinya dari penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo sama penyesuaian itu nantinya akan ditaruh di neraca saldo setelah di penyesuaian. Yang keenam itu ada neraca saldo yang setelah disesuaikan itu dipilih dari akun pendapatan maupun akun beban yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Sedangkan yang ketujuh itu masih berdasarkan angka dari kolom neraca saldo itu setelah disesuaikan. Nah, bisa dilihat mungkin
Ini bisa dilihat juga, ini contohnya, contoh mengenai penulisan neraca lajur nantinya itu, yang dimana mungkin dilihat kayak di soal, mungkin kayak dalam neraca saldo itu ada yang masuk itu soalnya gini, misalnya kayak kas, piutang masih dibayar di muka, terus perlengkapan sampai beban iklan, itu masuk neraca saldo. Intinya itu adalah beban yang penambahan akun, yang nanti mungkin di dalam soal itu kita hitung dulu jurnal penyesuaiannya yang nantinya akan ditaruh di dalam jurnal penyesuaian. Nah, itu neraca saldo, yang dimana pertama itu neraca saldo yang disesuaikan ada 3 kondisi yang harus diperhatikan. Jadi yang perlu kalian tahu di mana neraca saldo yang itu ada 3 kondisi yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama itu apabila dalam kolom neraca saldo itu tidak memiliki saldo ayat jurnal penyesuaian atau penyesuaian, itu maka kita bisa langsung memindahkan saldo akun tersebut ke dalam neraca saldo yang telah disesuaikan. Contohnya kayak di kas ini. Kas ini kan dia adanya cuma di neraca saldo, tetapi di dalam ayat jurnal penyesuaian ini tidak ada, maka kita tuliskan itu langsung ke neraca saldo setelah disesuaikan. Ini contohnya di kas ini, jadi dari kas di debit kan di neraca saldo, tapi di dalam ayat jurnal penyesuaian itu tidak ada, jadi langsung dituliskan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Dan penempatan debit kreditnya pun juga disesuaikan. Kalau misalnya neraca saldonya itu ditempatkan di debit, berarti neraca saldo yang telah disesuaikan pun juga ditaruhnya itu di debit. Nah, terus juga terus itu dalam kondisi yang pertama, yang dimana dari neraca saldo itu dia itu tidak memiliki saldo yang ada di AJP. Nah, yang kedua itu malah kondisi kedua itu apabila sebuah akun dalam kolom neraca saldo itu memiliki saldo yang berlawanan dengan saldo AJP, maka nantinya itu di neraca saldo yang disesuaikan itu diisi dengan hasil dari selisih saldo tersebut. Jadi bisa dilihat selisihnya antara ini di mana tuh? Yang dibayar di muka, yang dimana dibayar di muka itu kan neraca saldonya itu ada 4.800.000. Nah, sedangkan penyesuaiannya ini 400. Jadi selisih dari neraca saldo sama penyesuaiannya ini dia yaitu selisihnya itu ada 4.400.000, yang dimana nantinya itu ditaruhnya di debit. Kenapa ditaruhnya di debit? Karena dilihat lagi antara neraca saldo debit kredit dan ayat jurnal penyesuaian debit kredit itu yang mana yang paling angkanya yang paling besar. Kalau di sini di asuransi dibayar di muka itu di mana yang paling besar itu di neraca saldo di debit, sedangkan ayat jurnal penyesuaian itu kan lebih rendah dari hasil debit. Nah, makanya nantinya di neraca saldo ini antara selisih dan ditulisnya pun juga dilihat lagi yang mana paling besar antara debit maupun kredit. Kecuali kalau misalnya nantinya ditaruhnya itu di kredit, lebih besar di kredit, otomatis kan nantinya selisihnya itu bakalan ditaruh di kredit. Itu kondisi kedua. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu di kondisi kedua. Di kondisi kedua itu di mana
eh, dari neraca saldo dan neraca saldo AJP itu dia berlawanan. Nantinya akan ditulis tergantung dari neraca saldo sama AJP ini yang mana paling besar, dan nantinya akan ditulis di neraca saldo itu misalnya di debit yang paling besar selisihnya, maksudnya di sininya di debit itu paling besar, otomatis nantinya di neraca saldo yang telah disesuaikan pun juga ditaruhnya di debit. Itu kondisi kedua. Nah, kalau misalnya kondisi ketiga itu di mana apabila sebuah akun memiliki saldo yang sama antara neraca saldo neraca saldo sama kolom AJP itu jurnal penyesuaian, maka neraca saldonya itu juga akan disesuaikan dengan penambahan atau penjumlahan dari jumlah dalam neraca saldo dan saldo dari AJP itu sendiri. Bisa dilihat juga mungkin di sama itu di mana ya? Nanti kalau misalnya di jurnal penyesuaian, jurnal neraca lajur yang ketiga itu di mana dia akan sama antara debit, taruhnya itu mungkin debit sama debit, atau dari antara neraca saldo sama ayat jurnal penyesuaian itu ditaruhnya itu debit sama debit, atau kredit sama kredit itu nanti akan ditambahkan. Beda halnya dengan yang kedua itu yang neraca saldonya itu berlawanan, ditaruhnya di debit, sedangkan ayat jurnal penyesuaian itu ditaruhnya di kredit. Nah, kalau itu tuh dilihat selisihnya. Tapi kalau misalnya dalam penaruhannya itu sama antara antara neraca saldo itu ditaruh di debit dan jurnal penyesuaian pun ditaruh di debit, otomatis itu akan dijumlah antara neraca saldo yang di debit sama ayat jurnal penyesuaian di debit itu. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin mengenai antara yang tiga kondisi tadi, antara yang saldo yang tidak dimiliki di saldo AJP, atau nantinya akan ditaruh kalau misalnya antara saldo itu berlawanan dari saldo neraca saldo sama ayat jurnal penyesuaian, atau juga akunnya memiliki saldo yang sama. Mungkin bisa ditanyakan, silakan terkait ini. Apa sudah paham? Halo? Apa sudah paham? Sudah, Kak. Sudah ya? Nah, kalau misalnya sudah, saya lanjutkan lagi terkait di kolom laporan laba rugi. Nah, kalau laporan laba rugi itu dia yang perlu kita diperhatikan itu adalah kolom laba rugi dan neraca yang diisi berdasarkan pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Bukan kita lihat dari kolom neraca saldo maupun neraca penyesuaian itu sendiri. Jadi yang kita lihat dari laporan laba rugi itu dilihat itu lebih fokusnya itu kita lihat di neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, sedangkan untuk kolom laba rugi itu pada neraca lajur di dalam perusahaan jasa itu hanya diisi dengan saldo-saldo di dalam pendapatan maupun beban. Nah, sedangkan kalau di dalam dalam kolom neraca itu atau kolom posisi keuangan itu nantinya itu akan diisi dengan saldo-saldo dari akun harta, utang maupun modal. Jadi laporan laba rugi itu kita lihat dari pendapatan dan beban. Kalau biasanya bisa dilihat juga dari pendapatan jasanya. Pendapatan jasa di neraca saldo yang telah disesuaikan itu ada 9.800.000. Berarti nantinya akan ditulis di laporan laba rugi itu sebanyak juga 9.800.000, dan dilihat lagi posisinya itu neraca saldo yang telah disesuaikan itu di debit ataupun di kredit. Kalau di kredit, kita tulislah di kredit.
Kalau di debit ya tulis lagi di debit. Nah, sama halnya juga laporan laba rugi itu kan dilihat lagi dengan beban-beban. Nah, beban di sini tuh juga ada beban gaji, beban listrik, sama beban iklan. Terus juga ada beban asuransi, beban perlengkapan. Nah, itu juga ditaruh di laporan laba rugi. Nah, nantinya itu akan ditulis di laporan laba rugi itu mengenai laporan mengenai neraca lajur yang ada di kolom laba rugi. Tetapi kalau misalnya dalam pencatatan laporan neraca lajur di kolom neraca itu dia dilihat dari akun kas, akun utang maupun akun modal itu baru masuk ke dalam posisi keuangan atau di neraca. Bisa dilihat juga di kas, utang usaha, yang mana dia posisinya itu di debit dan asuransi dibayar di muka. Nah, itu posisinya di debit juga kita lihat, tetapi kalau misalnya angkanya ini kita lebih kita lihat di neraca saldo telah disesuaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di laporan laba rugi antara saldo debit dan kredit, di saldo akhirnya itu kolom laba rugi itu tidak sama. Apabila di kolom misalnya nih contohnya, kalau misalnya di dalam saldo kredit itu di laporan laba rugi itu dia saldo kredit yang lebih banyak daripada saldo debit, maka itu akan menjadi laba. Untuk menghitung labanya itu tinggal menghitung selisih dari saldo kredit maupun saldo debit. Itu kalau misalnya contohnya itu kalau misalnya kreditnya yang lebih banyak daripada debit. Nah, terus juga di neraca itu juga bisa kita lihat juga dihitung, dan dimana nantinya itu di neraca itu juga dia laporan laba rugi sama neraca itu lebih fokusnya itu dilihat di neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi kalau laporan laba rugi sama neraca itu sudah tidak melihat lagi dengan neraca saldo atau penyesuaian, tetapi kita lebih fokusnya itu melihat di neraca saldo yang telah disesuaikan, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin terkait neraca lajur sebelum masuk ke laporan keuangan. Silakan mungkin. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan mungkin. Apa sudah paham semua? Alia Husnia sudah paham? Paham? Sudah, Kak. Sudah. Arif Syauki sudah paham? Saya mau nanya, Kak. Iya, silakan. Neraca lajur itu berarti sama kayak kertas kerja? Neraca lajur kan emang dari kertas kerja, tetapi neraca lajur itu dia penggabungan antara beberapa akun-akun yang kayak tadi akun neraca saldo sama akun ayat jurnal penyesuaian, terus juga nantinya ada akun neraca yang telah disesuaikan sama laba rugi dan laporan posisi keuangan itu. Arik Sauki. Ya, makasih, Kak. Silakan. Apa ada yang ditanyakan lagi mungkin mengenai laporan jurnal neraca lajur?
Nah, nanti setelah kita membuat neraca lajur itu baru kita ke laporan keuangan. Jadi di dalam jurnal penyesuaian itu dia kita itu kalau di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu di mana kita itu ada pembuat AJP atau ayat jurnal penyesuaian, terus juga kita baru ke neraca lajur. Setelah itu baru kita membuat laporan keuangan, yang dimana laporan ini untuk di mana neraca lajur itu untuk memudahkan atau meminimalisirkan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi kenapa sih kita harus perlu banget membuat laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu sendiri dia yang dimana nantinya setelah menjalankan aktivitas perusahaan selama satu periode itu, perusahaan itu perlu melakukan evaluasi yang meliputi yang dimana ada hasil usaha, terus juga ada posisi keuangan, terus juga ada perubahan modal, terus juga ada informasi tentang sumber daya utama di perusahaan yaitu kas. Jadi di dalam laporan keuangan itu laporan keuangan dari neraca lajur itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa kertas kerja atau neraca lajur itu dia berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Jadi kertas kerja itu ya sama halnya dengan laporan neraca lajur, yang nantinya setelah kita membuat neraca lajur itu baru kita bahwa kertas kerja itu atau neraca lajur itu dia berfungsi memudahkan untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan ke neraca lajur itu nantinya kita membuat laporan keuangan itu untuk hasil akhir atau hasil akhir di dalam suatu proses akuntansi yang merupakan sebuah ringkasan dari transaksi keuangan yang sudah terjadi di dalam satu periode. Nah, itu kenapa kita perlu banget membuat laporan keuangan, karena nantinya bisa melihat perubahan modal itu sendiri, terus juga kita melihat dari posisi akun yang ada di laporan keuangan itu sendiri. Nah, sedangkan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri dia untuk mengetahui kondisi keuangan di dalam perusahaan di masa sekarang. Itu tujuan utama dalam evaluasi akhir periode atau pembuatan laporan keuangan. Terus juga ada memprediksi berkelanjutan bisnis di dalam perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita itu bisa memprediksi juga dalam melanjutkan usaha itu sendiri di masa yang akan datang dengan adanya kita membuat laporan sendiri dari melalui tahapan-tahapan dan pembuatan ayat jurnal penyesuaian sama neraca lajur itu sendiri. Nah, terus juga tujuan utama dalam evaluasi akhir periode itu kita itu mengetahui perubahan modal di periode sekarang. Jadi kita bisa melihat perubahan modal itu sendiri. Mungkin ada yang bertambah dan kurang. Terus juga ada mengevaluasi sumber daya utama di dalam perusahaan untuk mengembangkan bisnis di perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa tujuan utama dalam evaluasi di akhir periode dalam kita kenapa membuat laporan keuangan itu sendiri. Nah, jadi laporan keuangan itu sendiri dia merupakan untuk penyusunan laporan keuangan yang diperlukan untuk sebagai evaluasi diri di dalam perusahaan dalam mencapai tujuan. Jadi dengan kita membuat laporan keuangan ini dia untuk mengevaluasi di dalam perusahaan dalam mencapai tujuan. Mungkin nantinya itu apakah ada perubahan dari segi modal maupun pendapatan itu dilihat dari kita menyusun laporan keuangan. Mungkin di dalam perusahaan mungkin ada kita bisa lihat juga berapa laba rugi yang telah kita terima, terus modal yang kita jalankan juga bisa dilihat dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Nah,
mungkin sudah kita bahas mengenai mengenai laporan keuangan di minggu lalu. Jadi di sini cuma membahas sekilas aja, di mana jenis laporan keuangan itu kan ada 4, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus juga ada neraca sama laporan arus kas. Itu merupakan jenis-jenis laporan keuangan. Nah, di laporan laba rugi, dia itu sebagai menyajikan hasil usaha yang perusahaan yang diukur dengan laba rugi. Jadi di dalam perhitungan laba rugi pun juga kita melihat selisih antara pendapatan sama biaya, di mana laba jika pendapatannya lebih besar dari biaya, terus juga ada rugi itu lebih pendapatan dan biayanya itu sama. Nah, sedangkan itu laporan laba rugi itu bisa dilaporkan di setiap satu periode. Nah, dengan adanya penyusunan laporan laba rugi ini dapat kita bedakan dari 2 bentuk, ya, di mana ada bentuk langsung atau bentuk single step sama bentuk bertahap atau multi step. Yang di mana ini contoh dari bentuk laba rugi yang single atau bentuk langsung, yang dimana laporan laba rugi yang berbentuk langsung itu dibuat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban. Jadi kemudian nanti diselisihnya itu dapat diperoleh dari laba rugi. Nah, itu merupakan bentuk langsung atau bentuk single step yang dimana ada di laporan laba rugi. Tetapi kalau sedangkan di laporannya laba rugi yang merupakan pakai bentuk multi step atau bentuk bertahap, itu contohnya seperti ini, yang dimana dia itu memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Nah, serta dia itu juga akan memisahkan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Jadi laporan laba rugi yang menurut bentuk bertahan itu dapat disusun contohnya seperti ini. Ini bentuk yang bertahap di laporan laba rugi. Sedangkan laporan perubahan modal, terus juga di dalam pembuatan laporan keuangan itu kita tidak cuma laporan keuangan, tidak cuma laporan laba rugi, tapi juga kita akan membuat laporan perubahan modal, yang dimana dia ini menyajikan informasi tentang perubahan modal yang berasal dari penyetoran tambahan modal atau pengambilan modal, terus juga dilihat dari laba rugi yang diperoleh, laba apakah menambah modal atau ruginya itu akan mengurangi modal. Dan ini pun juga dilaporkan dalam satu periode. Jadi laporan perubahan modal itu merupakan laporan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal dari satu periode. Jadi di dalam laporan perubahan ini kita bisa melihat apa saja sebab yang bisa bisa merubah dari modal pada akhir periode itu sendiri. Nah, pada modal suatu perusahaan itu dia akan disebabkan adanya laba rugi di dalam usaha atau dalam pengambilan pengambilan uang pribadi di perusahaan dari pemilik atau free. Nah, dengan ini modal ini akan menyebabkan adanya laba rugi dan pengambilan brief itu sendiri. Nah, dengan adanya menyusun laporan keuangan, ini contoh laporan perubahannya, di mana dengan kita menyusun laporan perubahan modal ini yang bersumber dari kertas kerja itu, data yang diambil itu dari modal awal sama brief, ya, di mana kolom neraca sama kolom kolom laba atau rugi yang bersih yang datanya diambil dari laporan laba rugi. Jadi dari neraca lajur dalam pembuatan jurnal laporan perubahan modal itu kita bisa melihat dari modal awal sama laba bersih di laba rugi yang sudah kita buat di neraca lajur. Itu
step dalam pembuatan laporan perubahan modal. Nah, tidak hanya ada laporan perubahan modal, tetapi juga di sini ada merupakan pembuatan laporan neraca, laporan posisi keuangan neraca, yang dimana dia itu menyajikan antara saldo akun aktiva, utang maupun modal. Nah, dalam pembuatan ini pun kalau di sini dia mempunyai tanggal tertentu dalam periode laporan. Nah, sedangkan neraca laporan posisi keuangan itu dia melaporkan yang menunjukkan posisi keuangan di dalam perusahaan. Mungkin meliputi besarnya harta, utang maupun modal di dalam akhir periode itu juga. Ini contoh dalam pembuatan penyusunan neraca laporan posisi keuangan di laporan neraca, yang dimana ada di sebelah kanan itu pasifa, sama di sebelah kiri itu aktif, yang dimana yang di aktiva ini ada merupakan aset yang dimana masuk ke aktiva, dan pasifa itu ada modal sama kewajiban, ada utang usaha sama utang gaji sama modalnya berapa, dan dilihat lagi antara aktiva sama pasifa apakah nanti jumlahnya seimbang atau tidak. Itu contoh dari neraca dari laporan pembuatan neraca. Sedangkan dalam laporan arus kas, nah kalau dalam laporan arus kas itu dia nantinya akan bersumber daya yang mencerminkan kemampuan perusahaan di dalam masa yang akan datang. Jadi akun kas ini terdiri dari aliran kas masuk sama kas keluar. Nah, sedangkan kas yang digunakan untuk pendanaan itu ada aktivitas operasional sama investasi sama pendanaan. Jadi dan ini pun juga dilaporkan dalam satu periode. Jadi laporan arus kas itu juga nantinya itu akan dilaporkan dalam menunjukkan, contohnya seperti ini, mungkin agak susah dilihat. Jadi laporan arus kas itu dia laporan yang menunjukkan arus masuk atau keluarnya tentang kas yang setara dengan kas, yang dimana kas itu juga merupakan uang tunai atau saldo kas atau rekening giro, yang sedangkan nantinya setara pada kas yang masuk seperti investasi yang bersifatnya sangat liquid, yang terjangka pendek atau dengan cepat dapat dijadikan kas. Nah, sedangkan laporan keuangan itu harus melaporkan laporan arus kas itu harus dilaporkan pada arus kas di dalam satu periode. Tentunya kita harus juga mengklasifikasi menurut aktivitas dari operasional, investasi sama pendanaan. Nah, dengan cara yang paling sesuai dengan yang ada di bisnis perusahaan itu sendiri. Jadi bisa dilihat juga di mana arus kas atau operasional itu dia antara penerimaan kas atau pembayaran kas, yaitu beban-beban itu, sama kas yang hasilnya di hasil operasional, dan pembayaran bunga sama pembayaran pajak itu. Nah, terus juga ada arus kas yang aktivitas investasi itu dari pembelian peralatan kantor. Terus juga ada kas sama aktivitas pendanaan, yang dimana nantinya ada investasi awal sama brief pemilik. Jadi nantinya itu akan dilihat dari kas dan setoran kas akhir periode. Nah, itu ada 4 mengenai laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi, yang dimana ada 2 bentuk langsung sama bentuk yang bertahap. Terus juga ada laporan perubahan modal, terus juga ada neraca sama laporan arus kas. Itu merupakan bentuk laporan keuangan yang setelah kita membuat neraca lacur. Nah, dalam tahap penyusunan laporan keuangan itu kita dilihat juga dari tahap yang pertama itu adalah pembuatan neraca saldo. Setelah itu kita tahap pencatatan jurnal penyesuaian. Setelah kita dalam pencatatan jurnal penyesuaian pun juga kita tahap
pembuatan neraca saldo yang telah disesuaikan. Itu yang berurutan. Terus juga setelah itu baru kita dalam perhitungan atau pembuatan laporan laba rugi. Nah, setelah kita pembuatan perhitungan ini, baru kita ke tahap pencatatan jurnal penutup, atau nantinya itu membuat laporan perusahaan modal, neraca, sama laporan arus kas. Baru setelah kita ke tahap pembuatan laporan ini, baru kita ke tahap pencatatan jurnal pembalik. Mungkin minggu depan kita itu bahas mengenai pencatatan jurnal penutup sama jurnal pembalik. Jadi minggu ini itu kita bahas mengenai jurnal lajur. Jadi minggu depan mungkin pembahasan mengenai siklus perusahaan jasa itu sudah selesai. Kan di semester di pertemuan ke-8 kayaknya sudah pertemuan 5 ya, 5 atau 6 sih nih? 5. Mungkin ada 2 pertemuan lagi kayaknya, ya enggak sih? 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan mungkin terkait neraca lajur. Habis ini saya share tugas buat minggu depan ya. Oh my god. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Apa sudah paham semua? Paham. Apa yang ditanyakan silakan mungkin. Mungkin Alia Rahma bisa buat grup aja kali, biar aku share aja langsung deh PPT sama soal tugasnya di grup. Silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Jadi minggu depan itu kita bahas mengenai jurnal penutup, terus juga jurnal pembalik. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai jurnal neraca lajur ini. Mungkin kalau misalnya ada yang ditanya, mungkin ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Terus juga minggu depan saya jawab pertanyaan dari Aditya yang tadi. Takutnya kalau misalnya jawab sekarang, takutnya saya keliru, nanti malah salah juga, takutnya gimana gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan mungkin sebelum diakhiri pertemuan hari ini. Sudah pada absen semua kan di si Pejar? Sudah. Saya dokumentasi dulu ya sebelum ditutup pertemuan hari ini. Apa sudah paham semua? Sudah paham semua? Halo Kak, kalau ngasih saran boleh Kak? Iya silakan. Ya kalau menurut saya itu nanti di pertemuan selanjutnya kasih bercanda dikit gitu Kak. Oh iya. Ya itu jangan menjelaskan semua gitu Kak. Oh iya. Karena kalau saya sendiri kesannya rada bosan Kak kalau penjelasan semua. Ya wes. Ya terima kasih Kak. Iya, minggu depan kita cerita-cerita aja balik kayak gitu. Di-sharing. Ya. Apa mau sharing sekarang? Oh, sekarang. Tapi BTW kalian pada udah dibolehin masuk semua nanti semester pertemuan ke-9. Apa ada yang kan cuma 50% kan yang masuk?
minggu depan. Terima kasih sarannya apa tuh Arik Sauki. Jadi mungkin minggu depan saya akan memperbaiki lagi, banyak sharing mungkin, jadi biar nggak bosan. Terima kasih sarannya Arik Sauki. Jadi minggu depan kita bahas mengenai jurnal penutup. Berarti ini semua pertemuan ini udah paham semua ya? Baik, kalau misalnya sudah paham semua, saya akhiri. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, walaupun masih di rumah aja juga harus tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.